Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatil muntajabin wa bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, baik yang di studio, di rumah maupun di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara membedah Shirathul Mustaqim. Ya, pemirsa sekalian, beberapa episode yang lalu telah kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, namanya Al-Quran. Kalau Allahnya sebagai sumber kebenaran, maka kalau gitu Al-Quran identik dengan kebenaran. Kebenaran tidak kelihatan mata. Makanya saya bikin analogi supaya gampang dimengerti. Sumber kebenaran sama dengan sumber air steril. Al-Quran yang turun dari Allah adalah identik dengan air steril itu. Nah, Al-Quran diturunkan kepada manusia, utusannya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana dengan Muhammad ini? Bisa salah enggak? Allah tidak mungkin bisa salah, tidak mungkin bisa keliru. Al-Quran tidak mungkin ada salahnya karena keluar dari sumber kebenaran. Kalau Al-Quran ada salahnya, berarti Allah juga bisa salah, dan ini mustahil. Nah, Al-Quran yang sudah pasti benar ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti kedudukan Nabi Muhammad sebagai penampung kebenaran. Kalau dianalogikan kepada air steril, maka Nabi Muhammad sebagai wadah penampung air steril. Ya, gimana? Bisa salah enggak Nabi Muhammad di sini? Nah, seluruh kaum muslimin di dunia ini terbagi menjadi dua pahaman besar tentang bagaimana kondisi Nabi Muhammad. Sebagian besar mengatakan kalau Nabi Muhammad ini bisa saja salah, bisa saja keliru. Alasannya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ya, nah, kemarin sudah kita pahami kalau Nabi Muhammad bisa saja bisa keliru, bisa salah, bisa keliru karena manusia biasa, berarti semenjak Nabi Muhammad ajaran Islam ini sudah keliru, sudah ada salahnya. Lah kalau dari nabinya saya sudah salah, diterima oleh orang yang tentunya orang ini tidak lebih baik daripada Nabi Muhammad, pasti ini lebih bisa salah, lebih bisa keliru. Sehingga menerima ajaran yang belum tentu benar, keluarnya juga pasti salah. Diterima lagi orang di bawahnya yang tentunya tidak lebih baik dari ini. Sehingga dari sini, nerima yang dari sini sudah salah, dikeluarkan lagi pasti salah. Diterima lagi orang sini, tambah salah. Keluar ke sini, tambah salah. Begitu seterusnya. Yang sini juga demikian. Nah, kita berada di sini. Anggap aja begitu, karena papan tulisnya ini pendek. Anggap aja ini mewakili dari zaman sahabat sampai kita. Pantaslah di zaman kita ini, Islam kita kenal sudah bermacam-macam warnanya, sudah ada alirannya, ada aliran A, B, C, D dan lain-lain sebagainya, sudah ada warnanya.
Ya, pada pertemuan beberapa kali yang lalu sudah kita bahas bagaimana umat Islam sholat saja berbeda-beda, sholat id beda-beda harinya, mendem orang mati berbeda-beda, hukum-hukum syariat berbeda-beda di antara kaum muslimin. Itu sebabnya, ya. Nah, kemudian kemarin kita bahas, berarti kuncinya sumber perbedaan umat Islam ini berawal dari bagaimana mereka memahami tentang kondisi Nabi Muhammad. Ya, kemarin juga sudah dibahas bahwa Nabi Muhammad adalah bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Sebab apa? Kalau beliau adalah biasa, yang luar biasa siapa? Begitu. Dan kalau ada manusia luar biasa selain beliau, karena beliau itu biasa, maka mestinya yang layak jadi nabi adalah orang itu, bukan Nabi Muhammad ini. Nah, kalau begitu berarti Allah salah juga ngangkat Nabi Muhammad. Padahal kita sudah yakini tidak mungkin Allah kok bisa salah, bisa keliru. Beliau adalah zat yang maha benar. Nah, dengan demikian Nabi Muhammad tidak mungkin bisa salah, tidak mungkin bisa keliru. Beliau adalah manusia luar biasa. Nah, pemahaman seperti ini kemarin juga kita kaji. Ternyata di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, wan najmi, demi bintang ketika terbenam. Ya, wawunya wawu qasam, kata tukang ngaji nahwu, artinya demi. Wawu qasam artinya huruf untuk bersumpah. Padahal Allah itu nggak usah sumpah, udah pasti benarnya firmannya. Ini pakai sumpah segala, berarti adalah luar biasa benarnya. Sumpah tentang apa ini Allah SWT ini? Iya, Allah bersumpah tentang kondisi utusannya. Bahwa dikatakan di situ Nabi Muhammad itu madalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah Muhammad itu sesat, tidak akan sekali-kali sesat, wa ma ghawa, dan tidak pula keliru. Nah, ini jaminan, berarti pas. Kalau begitu Nabi Muhammad luar biasa, wong dijamin nggak salah, nggak bisa keliru kok. Maksud begitu? Nah, dari situ. Nah, karena dijamin nggak bisa salah, nggak bisa keliru, berarti Nabi Muhammad adalah steril. Ya, steril, wadahnya juga steril kalau begitu. Nah, karena wadahnya steril, air steril, ditaruh di wadah yang steril, maka dijamin pasti steril. Allah maha benar, nurunin kebenaran Al-Quran, diterima oleh orang yang pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru. Karena itu ketika Islam disampaikan oleh Rasulullah, maka ini pasti benarnya. Ya, pemirsa sekalian, ketika saya kaji ayat wan najmi idza hawa ini kepada beberapa orang kiai teman saya, ada kiai yang berpendapat begini, oh itu gini Ustadz, ini ayat adalah merupakan jaminan ketika Rasulullah menyampaikan wahyunya saja. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, dijamin itu. Saya bilang kalau begitu, selain Al-Quran jangan dipercaya, karena tidak ada jaminan kebenarannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kalau gitu Pak Kiai, mari kita pelopori, kita bentuk aliran anti hadis. Udah kita pakai Quran aja. Begitu. Bingung juga itu Pak Kiai akhirnya. Bagaimana kita pakai Quran doang, nggak ada hadisnya? Penjelasannya bagaimana? Begitu ya. Iya. Yang kedua, kemarin juga kita bahas bahwa bagaimana dengan surat Abasa kalau begitu. Ya. Nah ini surat Abasa, pemirsa sekalian,
suka dipakai alasan oleh orang-orang yang meyakini kalau Nabi Muhammad manusia biasa. Karena surat Abasa ini menunjukkan menurut mereka Nabi ditegur. Ya, sebagaimana riwayat asbabun nuzulnya surat Abasa itu yang dipahami oleh mereka bahwa Rasulullah katanya ketika sibuk berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy, datanglah sahabatnya yang buta, namanya Ummi Maktum. Rasulullah merasa terganggu dengan datangnya Ummi Maktum itu, sehingga Rasulullah, kata mereka, Rasulullah adalah cemberut, melengos mukanya kepada Ummi Maktum itu. Ganggu aja nih si Ummi Maktum, begitu. Akibat sikap beliau seperti itu, kata mereka, maka Allah SWT menegur dengan ayat ini, Muhammad jangan begitu, nggak benar itu, nggak bagus itu. Nah, akhirnya dari riwayat itu disebutkan setelah kejadian ini, maka Nabi Muhammad kalau ada Ummi Maktum datang, digelar surbannya. Nabi Muhammad bilang, silahkan wahai orang yang telah menyebabkan aku ditegur oleh Tuhanku. Begitu ya. Nah, kemarin sudah kita bongkar itu tentang sejarah hadis itu. Hadis riwayat asbabun nuzul Abasa itu ditulis oleh Siti Aisyah. Ada yang bilang lagi ditulis oleh Ibnu Abbas. Sementara surat Abasa dengan surat An-Najm duluan An-Najm. Nah, berarti kalau begitu Allah pada mulanya menjamin Rasulullah tidak bisa salah, tidak bisa keliru. Tapi kemudian dengan Abasa menjadi kasus, Nabi ternyata berbuat keliru. Dengan demikian berarti nggak usah ngecek itu riwayatnya. Kalau begini berarti Allah nggak maha benar. Allah kalau begitu omongannya bisa berubah. Pagi tempe, sore jadi dele. Kan jadi nggak jadi itu. Nah, itu dari begitu. Nah, yang kedua pembahasannya, An-Najm duluan datang, setelah itu baru Abasa. Dalam penjelasan asbabun nuzul juga bahwa surat An-Najm dan Abasa termasuk surat Makkiyah dan turun awal-awal wahyu. Kemarin kita cek and recheck dengan hadis yang Mbak Tutut, masih ingat kan pemirsa sekalian, bahwa kejadian surat Abasa, kejadian surat An-Najm ini Siti Aisyah masih kecil atau barangkali belum lahir, yang pas belum menjadi istri Rasulullah SAW. Ibnu Abbas pun masih kecil, atau mungkin juga belum lahir karena seusia ini. Nah, dengan demikian dari mana ini dua orang ini tahu riwayat tersebut? Itu yang pertama. Malah saya menduga ini pasti ada orang-orang jahil, orang-orang jahat yang telah menghancurkan Islam, menghancurkan Rasulullah, di atas namakan Aisyah, di atas namakan Ibnu Abbas. Aisyah nggak cerita begitu. Nah, cuma dibikin supaya orang-orang ini terkecoh, maka disandarkan berita itu kepada Siti Aisyah. Cuma lupa itu yang bikin kisah itu. Ada Ustaz Sulaiman di sini yang cek and recheck Aisyah itu lahirnya kapan. Ya, pemirsa sekalian, di Islam ternyata bahwa kasus model Abasa ini banyak. Sebagaimana kita kaum muslimin mayoritas mendapatkan berita tentang Rasulullah malah bukan dari orang-orang yang tahu persis tentang kehidupan beliau. Satu contoh seperti awal turunnya wahyu. Rasulullah terima wahyu di Gua Hira. Pada waktu itu istrinya baru Siti Khadijah.
Coba lihat, dicek itu riwayatnya itu. Tentang turunnya wahyu pertama, siapa yang cerita Rasulullah gemetar di Gua Hira, dipeluk malaikat Jibril, disuruh bilang Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma'ana bigori. Jibril bilang Iqra ya Muhammad, ma'ana bigori. Iqra ya Muhammad, sampai 3 kali ditekep. Sampai diceritakan kata Pak Kiai, Nabi susah bernapas. Ini ceritanya juga riwayat Siti Aisyah. Jelas lahir aja belum. Dari mana ini Aisyah bisa cerita seperti ini? Nah, dari itu makanya saya curiga, jangan-jangan Aisyah nggak cerita, tapi cerita itu ditempelkan kepada Siti Aisyah. Di samping itu, para pemirsa sekalian, semua umat Islam kenal katanya Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa tulis. Lah kalau demikian, kenapa Allah mengutus utusannya Jibril untuk bilang baca Muhammad, baca Muhammad? Bukankah Allah juga tahu kalau Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Kenapa nyuruh baca? Apalagi Rasulullah jawab, aku nggak bisa baca Jibril, baca. Aku nggak bisa baca sih, baca. Coba ini pemirsa pikirkan ini. Kalau pemirsa rumah buta huruf disuruh baca apa nggak ngujuin kepelan ini? Emang lu nggak tahu gua buta huruf? Nah, ketika saya diterangin Pak Yai saya, pemirsa sekalian, soal kasus ini, wah, kalau saya jadi Nabi Muhammad, saya tonjok itu malaikat Jibril. Udah dibilang nggak bisa baca, nggak bisa baca, kalau disuruh baca lagi, baca lagi. Wah. Pemirsa sekalian, yang model seperti itu banyak sekali. Silakan pemirsa untuk mengecek sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari semenjak lahir sampai wafatnya. Kita kembali kepada persoalan. Iya, abasa yang lebih, kalau bahasa Madiun, bahasa saya itu jembleng. Jembleng itu tenger-tenger, herane pol, itu namanya jembleng itu. Di mana ketika bahas surat abasa ya, abasa. Begini kan tulisannya tuh. Abasa, abasa. Waktu dulu saya ngaji, pemirsa juga tahu pasti, bahwa abasa ini merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi domirnya adalah huwa. Huwa itu mewakili seorang laki-laki mufrad, mudzakkar, ghaib. Laki-laki satu tapi tidak ada di hadapannya. Jadi kalau ngomong begini ini, itu ada mutakallim, ada mukhatab. Mutakalim adalah orang pertama yang berbicara, mukhatab yang diajak berbicara. Kalau kita lagi ngomongin orang, berarti ngomongin si gaib, orangnya tidak ada. Pemirsa sekalian, abasa, seluruh ahli bahasa Arab pasti meyakini bahwa ini adalah dhomirnya mufrad, mudzakkar, gaib. Nah, berarti karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini Allah tidak negur Nabi Muhammad. Jibril tidak negur Nabi Muhammad karena ini lagi ngomongin orang. Kalau ini negur Nabi Muhammad mestinya abasta. Kenapa kamu melengos? Kenapa kamu cemberut? Tapi abasa ini. Nah, ini bagaimana bisa abasa domennya gaib kok negur Nabi Muhammad? Begitu ya. Nah, di sini para pemirsa sekalian, saya punya teman-teman yang sama-sama santri, saya ajak bedah ini bagaimana ini. Jelas ini fi'il madhi domennya gaib kok bisa berubah jadi mukhatab, ini gimana? Nah, ya, dari situ makin jelas bahwa ini ayat
bukan teguran buat Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala bilangin Nabi Muhammad suruh negur orang lain. Berarti kalau riwayat itu benar bahwa Nabi Muhammad sedang berdialog dengan orang-orang kafir Quraisy, kalau itu benar loh riwayatnya, berarti yang melengos bukan Rasulullah, yang cemberut bukan Rasulullah, tapi ada orang yang merasa terganggu dengan kedatangannya Ummi Maktum, sehingga ditegurlah mereka lewat mulut Rasulullah. Ada orang ngomong, kenapa nggak langsung negur orang itu? Lah emang yang jadi nabi itu siapa? Lah kalau yang tegur orang itu langsung tegur, dia yang nabi berarti. Yang jadi kan Nabi Muhammad. Mana mungkin Jibril ngajak ngomong orang itu? Maksud begitu ya? Iya. Nah, begitu. Pemirsa sekalian, dari peristiwa Abasa ini, pernah seorang Kristen, seorang non-Islam, orang Nasrani ngomong begini, wahai umat Islam, kalau begitu nabiku sama nabimu bagusan nabiku, Yesus maksudnya. Kalau gitu Yesus sama Muhammad bagusan Yesus, karena Yesus itu orang buta disembuhin, tapi Muhammad ada sahabatnya yang buta dipleroi. Coba ini pemirsa sekalian, apa enggak pelecehan ini ungkapan? Nah, waktu orang Kristen itu ditanya, kamu tahu dari mana? Dia bilang, saya dengar ada kiai, ada mubalek bilang di masjid-masjid bahwa Abasa ada teguran buat Nabi Muhammad karena Muhammad melengosin sahabatnya yang buta. Begini pemirsa sekalian, ya, padahal tidak hanya ayat An-Najm yang membuktikan Rasulullah itu luar biasa. Di dalam firman-Nya yang lain, pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sampaikan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, laqad kana, kata tukang ngaji nahwu, lamnya lam taukid, kodnya juga kod huruf taukid karena masuk pada fi'il madhi kana. Berarti sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Ini Allah yang berfirman. Dengan ayat ini berarti nggak mungkin Rasulullah itu punya akhlak yang tidak bagus. Tidak mungkin Rasulullah yang berutin orang yang buta. Kita pikir aja orang yang bodoh, orang buta itu jangan diplengosin, jangan disembuhin, diculek matanya juga nggak ngeliat, nggak tahu dia kenapa buta. Makanya kalau ayat ini buat Nabi Muhammad, kalau saya ada hadir waktu itu, ya Rasulullah kurang tepat melengosin, culek matanya, baru bener begitu kalau saya ada ya. Iya. Pemirsa sekalian, makin tahu kita bahwa tidak mungkin Rasulullah itu salah, tidak mungkin Rasulullah keliru sampai ditegur. Di ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, pakai mukhatab ini, sesungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Jadi akhlaknya Rasulullah itu luar biasa agungnya, tidak mungkin ada cacatnya. Gitu ya. Di dalam kitab Barzanji, setiap malam Jumat dulu saya waktu mondok dibaca itu. Itu ada atil berapa saya lupa. Itu dikatakan itu, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Bahwa bentuknya Rasulullah itu adalah ahsanan nas,
sebaik-baiknya manusia. Apanya? Khalqan wa khuluqa. Akhlaknya dan kejadiannya. Rasulullah itu wujudnya luar biasa, gantengnya pol. Ya, sampai kiai saya mengatakan tentang wajahnya Rasulullah itu, gantengnya Rasulullah itu, seandainya kegantengan itu bulat, maka itu dibelah dua. Nah, Rasulullah separuh, yang separuh diambil termasuk Nabi Yusuf. Dan seluruh manusia dunia itu gantengnya dibagi-bagi separuh itu. Wah, ya. Rasulullah itu ya keringetnya, baunya wangi. Lal raja kalau nemplok katanya meleset, kata Pak Kiai ini. Ya, Rasulullah itu tersenyum luar biasa. Ya, tidak mungkin kok Rasulullah itu punya akhlak yang tidak bagus. Begitu ya. Nah, dari bukti-bukti ini maka menjadi kuat kita bahwa siapa yang melengos di situ bukan Rasulullah. Begitu. Di ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau kamu pengen dicintai Allah, ikutilah aku. Coba kalau orang yang dengar itu ngomong, riwayat Abbasah bener, wah kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita cintai Allah? Ngikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyemburutin siapanya? Ya ayo kita cemburu-cemburutan kalau begitu. Kita plengos-plengosan kalau begitu. Kan nggak masuk akal tuh itu. Tidak masuk akal ya. Rasulullah orangnya baik, akhlaknya luar biasa. Banyak orang kafir yang tadinya anti kepada Islam itu masuk Islam gara-gara akhlak Rasulullah, gitu ya. Begitu. Nah, sejarah semuanya kita umat Islam tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Nah, dengan demikian sekali lagi bahwa Abbasah ini bukan buat teguran kepada Rasulullah. Mungkin para pemirsa sekalian juga bertanya, bagaimana kalau begitu dengan ayat-ayat teguran yang lain? Banyak hadis-hadis ya yang bercerita juga bahwa Rasulullah suka keliru. Bahkan ada kan riwayat itu katanya Rasulullah lupa sholat, Rasulullah sholat lupa mandi junub, naudzubillahi min dzalik ini. Rasulullah katanya pernah kencing berdiri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah salah ngasih advice kepada para petani kurma, keliru. Nah, itu riwayat-riwayat yang ada. Pemirsa sekalian masih ingat kan? Saya punya rumus bahwa untuk mengetahui berita itu benar dan tidaknya harus cek and recheck. Jangan kabari. Apa sebab? Kalau pemirsa sekalian terhadap masalah apapun tidak cek and recheck, suka dengerin kabar-kabari, nanti akhirnya terjadi was-was. Dan kalau sudah was-was akan menjadi ketakutan, akan kebingungan, tidak jelas beritanya. Saling berselisih antara kaum muslimin salah satu dengan yang lain. Nah, karena itu para pemirsa sekalian, untuk memahami Islam, untuk mencari yang mana yang benar, di mana kita semua umat Islam tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, harus betul-betul meneliti dari mana itu sumbernya, diriwayatkan oleh siapa, orang-orang yang dipercaya atau tidak. Karena kalau sampai kita tidak punya rumus seperti ini, kita tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu pemirsa sekalian, waspadalah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.